Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان حتى يأتيه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang mulia ini supaya diberi tambahan ilmu yang bermanfaat, diberi keikhlasan hati dan kekuatan untuk beramal salih berdasarkan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti minggu lepas, seperti pertemuan lepas, sebelum kita masuk kepada materi baru, kita akan mengulang kaji sedikit materi tauhid dan akidah yang sudah pernah kita pelajari bersama. Ada beberapa soalan di sini. Mudah-mudahan kita masih ingat jawabannya. Kalau kita masih ingat jawabannya, berarti ketika materi ini kita sama-sama pelajari, kita semua faham. Kita semua faham. Baik. Yang pertama, kalau ditanyakan kepada kita, apa persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat? Apa tempat yang akan disinggahi pertama kali menuju kehidupan akhirat? Maka kita akan menjawab, persinggahan pertama menuju kehidupan akhirat itu adalah alam kubur, atau bisa juga disebut alam barzakh. Kehidupan
yang akan kita jumpai setelah kematian. Itu adalah alam barzakh, ya, sebelum kiamat terjadi, ya. Sesiapa yang sudah memasuki alam barzakh, menunggu datangnya kiamat, maka dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kehidupan dunia, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan dinding yang menjadi pembatas, ya, antara kehidupan dunia, kehidupan alam nyata sebelum manusia wafat, dan kehidupan alam barzakh. Dinding itu tidak akan bisa dilewati, ditembus oleh mereka yang sudah berada di alam barzakh. Bahkan ketika Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, beliau belum wafat, beliau masih hidup, ya, belum wafat seperti kita. Namun, ya, beberapa nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, sesungguhnya mereka berada di kehidupan barzakh, ya. Bukan jasad mereka yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang diserupakan dengan jasad. Ruh yang diserupakan dengan jasad, ya. Di langit pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Nabi Adam, seterusnya, ya. Satu nabi yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad dan ruhnya hanyalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan para ulama mengatakan Nabi Isa alaihissalam ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat, ya. Sebab apa? Sebab Nabi Isa alaihissalam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam kelak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, setelah membunuh Dajjal, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan masa hingga diwafatkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi bisa disebut di sini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat, ya. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ini sedikit kaum muslimin yang mengetahui, ya, mengetahui tentang hakikat ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama, alam kubur, alam barzakh adalah tempat persinggahan pertama setelah manusia wafat menuju kehidupan akhirat, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi fitnah kubur. Allah selamatkan diri kita ketika menghadapi fitnah kubur, yakni pertanyaan kubur, ya, ketika malaikat Munkar dan Nakir, ya, ketika malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Yang kedua, kalau suatu saat
ada yang bertanya kepada kita, suatu masa ada yang bertanya kepada kita, adakah orang-orang mukmin kelak melihat Allah tabaraka wa ta'ala? Ya. Maka jawaban kita sebagai orang-orang beriman, insya Allah betul bahwasannya orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala di dua keadaan. Keadaan pertama ketika dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang beriman akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian orang-orang beriman akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah tabaraka wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakni pada waktu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan hanya orang-orang beriman saja yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Itu keadaan yang pertama. Ya, orang-orang beriman boleh melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Keadaan yang kedua ketika di dalam surga. Ya. Ziyadah, tambahan nikmat yang paling utama dan tertinggi yang didapat oleh orang-orang beriman adalah mereka akan melihat Rabb mereka, yakni Allah tabaraka wa taala di dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang memperoleh nikmat terbesar ini, insyaallah. Ya. Satu pertanyaan lagi untuk mengingatkan kita berkenaan dengan materi tauhid dan akidah. Ya. Kalau jika ditanyakan kepada kita, adakah Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Adakah Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Maka kita menjawab, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungan, ya, sesuai dengan kebesarannya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan kebesarannya, ya, yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Adapun jumlah asma, nama-nama Allah yang maha indah, yang maha mulia, ya, yang maha agung, itu tidak dibatasi oleh bilangan. Ya. Adapun bilangan yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yakni Allah memiliki 99 nama, bukan berarti adanya pembatasan nama-nama Allah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya. Bahkan Nabi SAW pun menyatakan demikian, bahwasannya la uhsi thana'an 'alaik, yakni tidak ada batasnya, ya, pujian ke atasmu ya Allah, yakni nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Jadi jumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak dibatasi oleh bilangan, oleh hitungan, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada materi baru. Silakan dibuka muka ke 36 ya. Last soalan kita sampai nomor 61. Ya betul ya. Masuk soalan ke 62. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadaratis salatu jika waktu salat telah datang, walam tajidil ma'a, sedangkan kamu tidak mendapati air, fatayammam, maka bersegeralah untuk tayamum. Sekali lagi, idza hadaratis salatu, jika waktu salat telah datang, walam tajidil ma'a, sedangkan kamu tidak mendapati air untuk berwudu, fatayammam, maka bertayamumlah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka jika kamu sekalian tidak mendapati air untuk berwudu, ya, untuk berwudu, untuk bersuci, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, sa'idan thayyiba, dengan tanah, dengan debu tanah yang baik, ya. Artinya tidak terkena najis, ya. Tanah yang suci dan mensucikan. Famsahu, maka sapulah, maka usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum min, dan tangan kalian, ya. Surah Al-Maidah. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, bisa dibuka surah An-Nisa ayat 43. Ya, dalil kedua adalah surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura.
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, ya, hadas besar, ya. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, ya. Junub di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk ketika perempuan sedang haid, ya. Junub di sini tidak hanya untuk laki-laki, ya, namun juga berlaku untuk perempuan ketika mereka sedang haid, ya. Sebagian para ulama menjelaskan demikian. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati jalan saja sebelum kamu mandi janabah, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, ya, menyentuh perempuan, pendapat yang paling kuat yakni bersetubuh dengan pasangan, berjima' dengan pasangan, ya. Bukan sekedar menyentuh saja, tapi maksudnya di sini berjima'. Itu pendapat paling kuat. Sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Kita lanjutkan, ya, kita baca dulu. Was-sa'idu dan sa'id itu, was-sa'idu dan sa'id itu, huwa adalah, dan sa'id itu adalah turabul ardi, yakni tanah bumi, ya, debu, ya. Was-sa'id, sa'id itu huwa turabul ardi, adalah tanah bumi, yakni debu. Wad dalilu, dan dalilnya adalah hadis Huzaifah al-Yamani, ya. Beliau seorang sahabat mulia, sahibus sir, yakni pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Huzaifah al-Yamani, ya. Termasuk, ya, di antara rahasia yang diketahuinya adalah tentang siapa saja orang-orang munafik yang hidup di antara umat Islam ketika itu. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat lana al-ardu, dan dijadikan, wa ju'ilat dan dijadikan, wa ju'ilat dan dijadikan, ya, dan dijadikan bumi untuk kami, ya, dan dijadikan bumi untuk kami, kulluha masjidan, sebagai masjid, ya, tempat sholat, ya. Ini diantara keutamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yakni dijadikan bumi untuk kami, ya, untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, ya, sebagai tempat sholat, ya. Kita mau sholat di mana saja, selama tempat itu diyakini bersih dari najis, sholat di sana, ya, tidak ada masalah, ya, sah sholatnya. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan tanah bumi itu,
ya, dan dijadikan tanah bumi itu untuk kami tahuran, suci juga mensucikan. Ya, artinya bisa dijadikan untuk bersuci, ya. Idza lam najidil ma', ya, jika kita tidak mendapati air untuk berwudu. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan," dan dijadikan bumi itu untukku sebagai tempat salat, ya, sebagai masjid, ya. Wa tahuran, dan tanahnya suci mensucikan, ya. Ya, kita ketahui bahwasannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para sahabat salat, ya, tidak seperti sekarang, ya, di atas karpet, ya, di atas tanah, ya, di atas tanah, ya. Menggunakan alas kaki, ya, menggunakan alas kaki. Bahkan kalau tanah itu basah, akan nampak asarnya, yakni bekasnya, ya, bekas tanah itu. Nah, ini bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bumi untuk Nabi dan umatnya sallallahu alaihi wasallam itu suci dan mensucikan, ya. Jangan ragu kalau kita sedang dalam perjalanan kemudian tidak mendapati adanya masjid, datang waktu sholat, berhenti dan lakukan sholat, ya. Itulah keutamaan yang Allah berikan, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin betul mengikuti petunjuknya, ya, hendaknya jangan meninggalkan, ya, di antara syariat yang sudah digariskan itu, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi perlu kita ketahui di sini bahwasannya tayammum, ya, tayammum itu, ya, secara bahasa ini perlu kita ketahui, tayammum secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu, ya, al-qasdu, ya, yakni berniat, bermaksud. Itu secara bahasa, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, bisa kita buka surah Al-Baqarah ayat 267. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya. Dan janganlah kamu bermaksud, ya. Bermaksud apa? Memilih yang buruk untuk kamu infakkan, kamu keluarkan, ya. Ini secara bahasa. Di dalam ayat ini ada lafaz tayammama, ya, tayammum, ya. Secara bahasa artinya bermaksud, ya. Dan janganlah kamu bermaksud, ya, untuk memilih sesuatu yang buruk untuk kamu infakkan, ya. Artinya di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk berinfak dengan sesuatu yang baik, ya, baik secara zatnya maupun memperolehnya, ya. Zatnya baik, cara memperolehnya pun baik, bukan dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Jadi secara bahasa tayammum artinya al-qasdu, bermaksud. Adapun secara istilah, ya,
Secara istilah artinya adalah menggunakan, ya, as-sa'id. As-sa'id di sini tadi apa? Tanah, debu, ya. Menggunakan tanah atau debu, ya, yang suci, ya, yang suci dan mensucikan. Maksudnya yang tidak terkena najis, ya. Kalau sudah terkena najis, maka tidak lagi suci dan mensucikan, harus dihilangkan najisnya itu, ya. Contoh, di zaman Nabi SAW ada seorang badui yang tiba-tiba masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di sana. Rasulullah SAW membiarkan saja sampai badui tadi selesai, ya, kencingnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada sahabat yang mulia, ya, kepada para sahabat untuk membawa satu baldi air dan disiramkan, sehingga tanah itu menjadi suci lagi, mensucikan, gitu ya. Jadi akhwati fillah, secara istilah apa artinya? Menggunakan as-sa'id, tanah atau debu yang suci, ya, untuk wajah dan apa? Dan tangan. Maksud tangan di sini apa? Kedua telapak tangan, ya. Dengan niat apa? Dengan niat untuk sholat dan ibadah yang lainnya. Ini tayamum, ya. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang mulia ini disebutkan apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah, sapulah wajah kalian dan tangan kalian, ya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap dengan tanah tersebut, ya, tangannya hingga ke siku. Tapi hadis ini dhaif, ya. Hadis ini adalah dhaif. Yang sahih adalah kedua telapak tangan, ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan satu kali tepukan, ya. Satu kali tepukan. Ada yang menyatakan dua kali, tapi derajat hadis ini pun dhaif, ya. Jadi yang sahih adalah satu kali tepukan. Satu kali tepukan, kemudian ditiup, ya. Ditiup satu kali, ya. Lalu diusapkan ke mana? Ke wajah atau ke tangan lebih dahulu? Ke tangan lebih dahulu, ya. Diusapkan. Kenapa? Bagaimana? Oh iya, caranya seperti halnya wudu. Seperti halnya wudu. Kita mengucap bismillah terlebih dahulu, ya. Ya, bismillah, ya, kemudian tiup, ya. Kemudian ditiup, ya. Setelah itu supaya debu ini, ya, cukup untuk juga diusapkan ke wajah, bisa caranya seperti ini, ya. Nah, ini kan yakni apa namanya, bagian bawah ini terkena, ya, terkena debunya. Nah, ini kan, kemudian seperti ini, ya. Boleh difahami? Nah, sekali lagi, ya, di kedua telapak tangan kita ini kan ada debu, ya kan? Ada debu. Bismillah, kita tiupkan, ya. Kemudian supaya bagian bawah telapak tangan ini pun terkena debu, ya, lebih dulu kita yakni kita usapkan, ya. Kita usapkan ke bagian atas telapak tangan kiri, ya. Ya kan? Ini bagian bawah
terkena, ini kan belum terkena ini. Ya. Kita putar, ya. Ya, kita putar. Tengok, ya. Nah, ini diputar sini. Ya, ini kena ini. Ya kan, kena semua ini. Ya. Kita putar sini. Tidak kena. Kemudian coba kita perhatikan lagi ya. Ini iya. Iya. Boleh juga caranya seperti itu. Kalau saya caranya demikian. Tengahnya di sini, kena bagian atas ini, ya kan? Ini nanti ada bagiannya. Satu-satu. Ya. Kemudian sekarang kiri, ya. Kiri. Ini kan bagian atas masih ada debu nih. Terus ke wajah. Ya, boleh difahami. Oh, berdasarkan ayat ini, ya, ayat yang mulia ini, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka sapulah wajah kalian dan tangan kalian. Ya. Di dalam hadis, di dalam riwayat hadis, mohon maaf, ya. Jadi wajah dulu, kemudian baru tangan, ya. Wajah dulu, kemudian baru tangan, ya. Kalau kita ini ya, kita merujuk kepada ayat ini, sama seperti ayat dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah bisa dibuka, surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 6. Ya. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Jelas di sini kan? Maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian hingga ke siku, dan sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Ya. Jadi secara urutan tartib, ya, baik ketika wudu maupun ketika tayamum, ya, maka yang diusap dalam bab tayamum, maka yang diusap pertama adalah wajah, kemudian tangan, ya, kedua telapak tangan. Wajah, kemudian kedua telapak tangan, ya. Ada persoalan yang lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayamum ini, ya. Tayamum ini adalah bentuk at-taharah, yakni bersuci, ya. Bersuci untuk, ya, menggantikan wudu dan mandi, ya. Tidak hanya wudu saja, tapi termasuk mandi juga, ya. Mandi apa? Mandi janabah, ya. Di zaman sahabat radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, di masa itu kami bersafar, berpergian. Di masa itu kami bersafar, berpergian. Lalu ada salah satu di antara kami yang terkena batu, ya, kepalanya sehingga terluka, ya.
lalu orang yang kepalanya terluka ini tidur kemudian mimpi basah, ya. Kemudian mimpi basah. Lalu orang tersebut bertanya kepada kawan-kawannya, ya, adakah ya, saya mendapat keringanan untuk bertayamum? Maka kawan-kawannya ini menjawab, ya, kami tidak melihat, ya, keringanan ke atas dirimu, ya. Padahal engkau bisa menggunakan air, kata kawan-kawannya. Lalu akhirnya sahabat tadi pun mandi, ya. Mandi, ternyata Allah menetapkan dia meninggal, ya. Allah menetapkan dia meninggal setelah mandi dengan air itu, meninggal. Mandi janabah, meninggal setelahnya. Nah, peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, mereka telah membunuhnya. Yani orang-orang yang berkata tidak ada keringanan untuk dirimu, ya, maka Rasulullah berkata mereka sudah membunuhnya, ya. Binasalah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di dalam hadis tersebut ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa, ya, obat dari ketidaktahuan, yakni kejahilan, adalah as-su'al, bertanya, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hujung hadis tersebut, ya, sepatutnya orang tersebut bertayamum saja, ya. Jadi bertayamum saja, meskipun dia junub, ya, janabah, tidak mendapati air, atau, ya, khawatir menggunakan air, ya, khawatir membahayakan dirinya, ya, sebab penyakit ataupun keadaan lain, kondisi lain yang bisa membahayakan dirinya kalau menggunakan air, maka bertayamum saja, ya. Ya, bertayamum seperti biasa, ya, dengan debu, kemudian mengusap ke wajah dan kedua telapak tangan, ya. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua, ya, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ketika itu beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan, ya. Lalu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya, junub beliau, ya, yakni bermimpi kemudian junub, ya. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sebab tidak mendapati air, ya, lalu beliau berguling-guling, ya. Apa namanya di sini? Berguling-guling di atas pasir, ya. Di atas pasir, berguling-guling di atas pasir karena tidak mendapati air, ya. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberitahu yakni keadaan dirinya ketika ingin bersuci tersebut dari junub, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, ya, cukuplah dengan tayamum, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, dengan tadi menepuk satu kali, kemudian ditiupkan, diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan, ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seseorang dalam keadaan junub sekalipun, ya, maka tayamum ini bisa dijadikan untuk bersuci, ya. Tapi tentu, ya, setelah tidak mendapati air, atau, ya, kita khawatir, ya, ketika menggunakan air berbahaya untuk diri kita, gitu kan. Ini dua kondisi ini harus betul-betul diperhatikan, ya. Ya, wajib diperhatikan. Adapun di antara perkataan Imam Ahmad rahimahullah, ya, kalau seseorang itu junub misalnya, ya, kemudian dia hanya memiliki sedikit air, ya, sedikit air saja, ya, tidak cukup tentunya digunakan untuk mandi junub, ya, maka bertayamum saja, ya.
dia tidak mendapati air, maka bertayamum saja. Namun air yang sedikit ini dia gunakan untuk mencuci kemaluannya, ya, mencuci kemaluannya. Kemudian dia bertayamum. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu berkenaan dengan tayamum, ya. Berkenaan dengan tayamum. Soalan berikutnya, fa idza faraghta min wudu'ika, maka jika faraghta, kamu telah selesai, ya. Fa idza faraghta, maka jika kamu telah selesai. Maka jika kamu telah selesai min wudu'ika, dari wudu'mu, taqul, katakanlah, taqul, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dalam riwayat lain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Ya, dalam riwayat lain abdullah wa rasuluh, dalam riwayat yang lain abduhu wa rasuluh. Keduanya boleh, ya. Wad dalilu, dan dalilnya hadis Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, ya, fayusbighul wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya, ya, maka dia menyempurnakan wudunya. Maksud menyempurnakan wudu di sini adalah, ya, berwudu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Thumma yaqulu, kemudian setelah wudu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat, melainkan balasannya dari Allah, ya. Orang yang berdoa seperti ini setelah wudunya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan, ya, kelak, ya, dibukakan untuknya apa? Abwabul jannah, pintu-pintu surga, ats-tsamaniyah, yang jumlahnya 8, ya. Yadkhulu min ayyiha syaa, ya, dia diperkenankan, diizinkan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, rawahu Muslimun, ya, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini termasuk di antara amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Dalam riwayat lain boleh ditambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Bagi siapa saja yang belum mengamalkan doa ini, ya, untuk segera kita amalkan, ya, sebelum kematian mendatangi kita insyaallah, ya, sehingga kita berharap mudah-mudahan keutamaan ini kita dapatkan, ya, dari Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab wudu, ya, dalam bab wudu ini, ya, sesungguhnya ada keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, ya, untuk para hambanya, ya. Di antara keutamaan yang bisa didapat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertama, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya,
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sesungguhnya, ya, umatku akan diseru, ya, akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan, ya, bersinar, ya, wajah dan anggota wudu yang lain, ghurran muhajjalin, pada hari kiamat, ya, min atharil wudu, ya, disebabkan bekas wudu. Ya, maka barang siapa yang mampu untuk memperpanjang, ya, sinarnya, maka lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ghurran ini, ya, seperti rambut di kepala kuda, rambut putih di kepala kuda yang berwarna hitam, ya. Jadi kuda itu berwarna hitam, ada rambut putih di kepalanya, ya. Ini kuda ini menjadi istimewa, ya. Muhajjalin itu adalah rambut yang ada di kaki kuda itu, rambut putih yang ada di kaki kuda. Kuda yang hitam, di kepalanya ada rambut putih dan di kakinya ada rambut putih. Ini ghurran muhajjalin namanya. Nah, demikian pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diseru pada hari kiamat dalam keadaan bersinar, ya, wajah dan anggota tubuh yang lain, ya, kaki, tangan, ya, dan anggota tubuh yang lain. Ini keutamaan yang pertama, ikhwati fillah, bahwa kelak orang yang berwudu, ya, dan menyempurnakan wudunya sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ia akan datang dalam keadaan wajah dan anggota tubuh lainnya bersinar, ya. Kemudian yang kedua, ya, Allah tabaraka wa taala akan apa? Akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berwudu ini, ya. Dosa-dosa itu akan keluar, ya, mengikuti tetesan air, ya, bahkan dari bawah kukunya, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Man tawadda'a, ya, barang siapa berwudu, ya, dan dia memperbagus wudunya, yakni sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kharajat khotayahu apa min jasadihi, dosa-dosanya itu akan keluar dari anggota wudu tadi, ya. Dosa yang diperbuat oleh wajah, ya, mata, mulut, itu akan keluar bersamaan dengan tetesan air. Dosa tangan, ya, dosa telinga, dosa kaki, dan seterusnya, dosa-dosa kecil, ya, itu akan keluar, ya. Bahkan keluar dari apa? yakni takhruj min tahti azfarihi, keluar dari bawah kukunya, gitu kan. Nah, jadi keutamaan wudu yang kedua adalah menghapuskan dosa-dosa, ya. Keutamaan wudu yang ketiga, ya, yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah, ya, menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat, ya. Menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi wa yarfa'u bihi darajat." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian aku tunjukkan,
yakni satu perbuatan, ya, yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Jawab para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Berwudu 'alal makarih, yakni berwudu ketika keadaan kita keadaan yang tidak disukai oleh kita. Ya. Kita berwudu ketika dalam keadaan yang tidak disukai, ya. Contoh misalnya dalam keadaan dingin, ya, airnya dingin, kita berwudu, ya. Kemudian apa? Wa kathratul khuta ilal masajid, ya, memperbanyak langkah ke masjid, ya. Menunggu wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat berikutnya, ya. Ini tentu, ya, ditujukan lebih banyak kepada laki-laki, ya, yang salat di masjid. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ribat, ya. Rasulullah ulangi lagi. Apa ribat itu? Ikhwati fillah, ribat itu adalah, ya, yakni bertahannya seorang, bertahannya muslim, yakni tentara muslim, ya, di perbatasan, ya. Apa di sini namanya? Sempadan, ya. Sempadan, yakni musuh, ya, di perbatasan musuh, ya, dalam keadaan berperang, ya, berjihad di jalan Allah, ya. Jadi ada 3 amalan yang disebutkan dalam hadis ini yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Pertama adalah apa? Berwudu ketika dalam keadaan tidak senang kita, ya. Kita malas mau berwudu, kita berwudu, ya. Airnya dingin, kita berwudu. Ini bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid, ya. Memperbanyak langkah ke masjid, ya. Yang ketiga, menunggu waktu salat, ya. Selepas salat maghrib, menunggu waktu salat isya. Ini pahalanya sama dengan pahala jihad di jalan Allah. Disebutkan dalam hadis tersebut, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, ya. Ini kondisi ketika jihad di jalan Allah. Ribat tadi, yakni ra ba ta, ribat, ra ba alif ta, ribat, ya, fadzalikumur ribat. Jadi selain menghapuskan dosa, mengangkat derajat, disamakan dengan apa? Kondisi ketika seorang sedang berjihad di jalan Allah, ya, menjaga perbatasan, ya, daripada musuh, ya, berjaga-jaga daripada musuh. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan wudu juga ini, ya, sempat ditanyakan pada perjumpaan lepas, bagaimana ketika seorang perempuan memakai jilbab, ya, kemudian dia berwudu di tempat umum, ya, yakni laki-laki lewat sana, ya. Adakah tetap kita, yakni membuka jilbab kemudian yakni mengusap kepala, atau bagaimana, ya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa kesempatan, ya, beliau tidak mengusap kepalanya, ya. Dalam beberapa kesempatan beliau tidak mengusap kepalanya. Beliau hanya menyapu, mengusap apa? Sorbannya, gitu kan. Dalam sejumlah hadis yang sahih, ya, dari sahabat Bilal dan seterusnya. Ya. Begitupun dengan perempuan, ya. Perbuatan ini dicontohkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berwudu, ya, tidak mengusap kepalanya, tapi mengusap, ya, jilbabnya, ya.
mengusap jilbabnya. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengusap surbannya, tapi juga mengusap apa? Yakni ubun-ubun, ya, kepala bagian depannya, lalu mengusap surbannya. Nah, maka para ulama di sini, diantaranya Syekh Utsaimin dan seterusnya, rahimahullah, ya, yakni cara yang lebih aman adalah, ya, perempuan, ya, boleh, ya, tidak mengusap kepalanya dalam kondisi tertentu, ya, karena disebabkan banyak laki-laki, ya, yang tidak mahram, yang bukan mahramnya, ya, ataupun karena kondisi misalnya jilbabnya susah untuk dilepas, susah juga untuk dipakai misalnya, kan. Nah, ini bisa dengan mengusap bagian kepala depan, kemudian mengusap jilbabnya. Itu sudah memadai, sudah memenuhi, ya. Nah, bukan karena dikiaskan dengan khuf, bukan, ya. Sebab memang ada petunjuk khusus, ya, yang membolehkan tentang perbuatan itu. Ada sebagian ulama yang mengkiaskan dengan khuf, sehingga berlaku juga hukum khuf, yakni kalau perempuan itu mau mengusap jilbabnya, ya dia seperti khuf, ya, berwudu dulu. Jadi memakai jilbab itu dalam keadaan suci. Nah, tapi ini bukan pendapat yang kuat, ya. Ya, artinya tidak sama dengan khuf, ya. Silahkan kalau tidak dalam kondisi berwudu dia memakai, kemudian dia ketika berwudu mengusap jilbabnya, ya silahkan, tidak ada masalah, ya. Tidak berlaku hukum khuf untuk mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam, ini tidak berlaku, ya. Wallahu a'lam bishawab. Soalan ke-64, ya. Soalan ke-64. Nawaqidul wudu, ya. Nawaqid yakni pelbagai pembatal wudu, ya. Yakni pembatal wudu. Nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Pembatal wudu. Yang pertama, al-khariju minal qubuli wad duburi, yani keluarnya sesuatu dari apa? Dari kubul, dari kemaluan dan dubur, ya. Dari kubul, air kencing misalnya. Dari dubur, misalnya kentut atau buang air besar, ya. Al-khariju minal qubuli wad dubur, keluarnya sesuatu dari kemaluan dan dubur, ya. Ini hadas, ya. Buang air kecil itu hadas, ya. Buang air besar hadas, ya. Kentut hadas, ya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa." Ya. La tuqbalu salah, tidak akan diterima salat man ahdatsa hatta yatawaddaa, orang yang berhadas hingga dia bersuci, ya, berwudu atau bertayamum, ya. Jadi suci dari hadas adalah syarat sahnya salat, ya. Syarat sahnya salat. Sama ada misalnya kentut itu durat atau fusa, ya. Yakni kentut itu berbunyi ataupun tidak, ya. Ini sama saja, ya. Adanya sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dubur, itulah, ya, diantara sebab batalnya wudu. Kemudian yang kedua dan ketiga, 2 dan 3, an-naumu al-mustaghriqu wal janabah, yakni tidur lelap, ya.
an-naumul mustaghriq, tidur lelap, ya, sampai tidak sadarkan diri, bermimpi gitu kan. Wal janabah, dan janabah, junub, ya, sama ada yakni haid, ya, yakni hadas besar di sini janabah, haid ataupun keluarnya mani. Wad dalilu, dalilnya adalah hadis Safwan bin Assal, hadis dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kepada kami, kepada para sahabat, idza kunna safran, ya, jika kami dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar, berpergian, an la nanzi'a, ya, supaya tidak melepas khifafana, ya, khifafana, khuf, ya, khuf kami, ya, alas kaki, ya, kaos kaki, khuf, salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam, ya, untuk yang musafir. Illa min janabah, ya, kecuali, ya, yakni khuf itu dilepas, yakni kaos kaki itu dilepas ketika janabah, ketika junub, ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, ya, akan tetapi tidak, ya, dilepas ketika apa? Ghait, buang air besar, wa baul, yakni kencing, wa naum, dan tidur, ya. Akhrajahu At-Tirmidzi, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ketika janabah saja, ya, hadas besar, sama ada haid ataupun junub, ya, keluarnya mani, itu khuf baru dilepas, itu kan batal, ya, batal, yakni hukum khufnya, ya. Untuk yang haid tunggu hingga suci dulu, ya, kemudian mandi besar. Untuk yang junub pun demikian, baru kemudian boleh menggunakan khuf lagi setelah kondisinya suci. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa huwa haditsun hasanun, hadis ini hasan, ya, hadis ini hasan. Wa naumul anbiya, ya, tidurnya para nabi, laisa binaqidin liwudu'ihim, ya, tidak membatalkan wudu mereka, ya. Ini kekhususan untuk para nabi, kekhususan untuk para nabi dan rasul, tidurnya mereka itu tidak membatalkan wudu, ya. Beda dengan selain nabi, beda dengan kita, ya. Kenapa? Li hadisi Anas bin Malik, ya. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Bukhari, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahih, di dalam kitab sahihnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya tanamu a'yunuhum, al-anbiya, para nabi itu tanam a'yunuhum, ya, mata mereka yang tidur, ya, wala tanam qulubuhum, ya, namun hati mereka tidak tidur, terjaga. Nah, ini para nabi, para rasul, ya, ya. Sehingga wahyu pun datang ketika mereka sedang tidur, gitu kan, sebab hatinya terjaga, gitu kan. Al-anbiya tanam a'yunuhum, matanya saja yang tidur tapi hatinya terjaga, alaihimus salatu wassalam. Wa hadhihi
Dan ini khususiyatun, kekhususan, lahum, untuk mereka, untuk para nabi alaihimus salatu wassalam. Itu ya. Sehingga di antara pembatal wudu yang kedua adalah an-naumul mustaghriq, ya, tidur lelap, ya. Tidur lelap, mata dan hatinya ikut tidur, ya. Tidak sadarkan diri, ya. Adapun ketika hari Jumat, ya, banyak, ya, laki-laki ketika khatib berkhutbah banyak yang tertidur, ya. Nah, para ulama berpendapat ketika orang ini tidur dalam keadaan duduk, ya, dan yakni artinya dia tidur dalam keadaan duduk, kemudian yakni tidak terlelap, nah ini tidak membatalkan wudu, ya. Sebab ketika duduk itu, ya, ketika duduk dan kondisi dia tidak terlelap, ya, mohon maaf, dubur itu masih terkunci gitu kan, tidak ada yang keluar. Adapun ketika berbaring, nah itu terbuka nantinya, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembatal wudu yang keempat, massuz zakar, ya, massuz zakar, menyentuh kemaluan, ya. Massuz zakar, menyentuh kemaluan, ya. Wad dalil, dalilnya adalah hadis Busrata binti Safwan, hadis dari Busrah binti Safwan, sahabiah, ya, perempuan, radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusalli hatta yatawaddaa, maka janganlah ia salat hingga dia berwudu, ya, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, ya, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, ya, tangan langsung bersentuhan dengan kemaluan. Akhrajahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, wa huwa haditsun hasanun, hadis ini hasan, ya. Wa sahihun bi syawahidihi, menjadi sahih, ya, bi syawahidihi, ya, karena adanya pendukung-pendukung, ya, pendukung, yakni penyokong hadis yang lainnya, inda Ahmad wa ghairihi, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Min hadisi Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, bin Al-As, ya. Amr bin Al-As, sahabat mulia yang diutus oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan kota Mesir, ya. Masjid pertama yang dibangun di kota Mesir adalah Masjid Amr bin Al-As, ya. Sampai sekarang masih digunakan, alhamdulillah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, ya, laki-laki manapun, ya, yakni laki-laki yang dewasa, ya, massa dzakarahu, ya, laki-laki yang sudah baligh, massa dzakarahu, dia menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka berwudulah, yakni setelah berwudu dia menyentuh kemaluannya, maka berwudulah, ya. Wa ayyuma imra'atin, ya, wanita manapun yang sudah baligh, ya, setelah berwudu, massat, dia menyentuh farjaha, kemaluannya, faltatawadda, maka berwudulah kembali. Ini, ya, di antara pembatal wudu, menyentuh kemaluan. Adapun menyentuh kulit perempuan, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Namun pendapat yang kuat dari para ulama, dan itu saya ikuti, adalah pendapat yang menyatakan bahwa
tidak batal wudu ketika menyentuh perempuan tidak dibarengi syahwat, ya. Tidak dibarengi syahwat. Tidak sampai mengeluarkan madhi misalnya. Ini tidak membatalkan wudu selama apalagi tidak sengaja, ya. Ya. Oh, bersalaman. Tidak dibenarkan kalau seperti ini, sebab ada dalil khusus yang mengharamkan tentang ini, tentang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, kan. Nabi SAW yang jelas terbebas dari fitnah, yakni maksum, itu pun tidak bersalaman dengan perempuan manapun, ya kan, yang bukan mahramnya. Apalagi kita yang tidak terbebas dari fitnah, ya, yang tidak maksum. Ya. Kalau dia itu, ya silahkan saja dia ambil dalil, tapi bertentangan dengan ya syariat. Ini qiyas ma'al fariq yang tidak bisa dikiaskan seperti ini karena berbeza hukum dan kondisi, ya. Ini yakni di dalam istilah agama namanya tafrid. Tafrid itu meremehkan, ya. Kita ahlus sunnah wal jamaah, ya, yakni bainal yakni la ifrat wala tafrid, tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan, gitu kan, ya, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi menyentuh perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, ya, beliau pernah mencium istrinya, ya, padahal beliau sudah wudu, ya, mencium kemudian pergi ke masjid, ya. Jadi, ya silahkan saja kalau dia berkata seperti itu, ya. Yang jelas memang para ulama berbeda pendapat, ya. Namun yakni pendapat kuat dalam masalah ini, ya, berdasarkan dalil-dalil, ya, ya, tidak ada masalah karena yakni dalam surah An-Nisa tadi ayat 43, aula mastumun nisa, para ulama tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama lainnya ini menafsirkan bukan menyentuh perempuan biasa, maksudnya aula mastumun nisa ini berjima, ya. Ini kan mereka berdalil dengan aula mastumun nisa, ya. Aula mastumun nisa menyentuh, gitu kan? Bukan, tapi berjima di sini maksudnya. Nah, maka disebutkan di sini di antara pembatal wudu adalah wal janabah, yakni junub, ya, berjima, ya, atau haid, gitu kan, hadas besar. Tapi memang ada sebagian ulama yang pun menyatakan, ya, bersentuh, ya, bersentuhan meskipun yakni tidak mendatangkan syahwat, bersentuhan meskipun tidak mendatangkan syahwat, ini termasuk membatalkan wudu, ya, termasuk membatalkan wudu. Tapi saya secara pribadi, ya, mengikuti para ulama yang menyatakan, apalagi biasanya ini yang ditanyakan ini kan bersentuhan dengan istri, ya kan, dengan adik, gitu kan, dengan anak, ya, bukan dengan perempuan lain, gitu loh, bukan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini biasanya yang ditanyakan bagaimana istri ketika wudu tidak sengaja bersentuhan dengan suaminya dan seterusnya. Ini jelas berdasarkan hadis yang sahih, ya, tidak membatalkan wudu, ya, kecuali sudah mendatangkan syahwat. Nah, ini jelas, ya, membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, aklul lahmil ibil,
yakni makan daging apa? Daging unta. Ya. Wa dalilnya hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasannya seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka ia berkata ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ibil, adakah kami berwudu, yakni berwudu kembali setelah makan daging unta? Qal, Nabi bersabda, na'am, iya, akhrajahu Muslim. Ya. Jadi jelas ya, setelah makan daging unta berwudu kembali ya, sebab menjadi pembatal wudu ya. Alasannya apa? Wallahu a'lam ya. Tidak disebutkan alasannya. Ini bagian dari yakni syariat yang Nabi SAW bawa. Ketika dijelaskan na'am, ya berwudu lagi, para sahabat tidak bertanya kenapa alasannya ya. Cukup ya, jelas na'am gitu ya. Jelas. Yang keenam, ar-riddah. Ar-riddah yakni murtad, keluar dari agama Islam. Wahya naqidatun lil wudu. Ya, ar-riddah ini naqidatun lil wudu ya. Ya, membatalkan wudu. Walil Islam juga yakni membatalkan keislamannya ya. Murtad. Wa dalilu, dan dalilnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh. Dan barang siapa yang kafir ya setelah beriman, faqad habita 'amaluh, maka amalannya terhapus semua. Ya. Maka amalannya terhapus semua. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Adapun orang kafir ya. Adapun orang kafir ya, berdasarkan pendapat banyak ulama ya, ini tidak diharamkan untuk masuk ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram ya, kecuali Masjidil Haram ya. Orang kafir hanya diharamkan masuk ke Masjidil Haram ya, berlaku setelah Fathul Makkah itu ya. Adapun masjid-masjid yang lainnya tidak diharamkan. Bahkan Masjid Nabawi, Rasulullah SAW pernah berdialog dengan orang-orang kafir ya, tentang Islam ya, di dalam masjid ya. Apalagi kalau orang kafir itu kemudian dia ada keinginan untuk mengenal Islam. Nah, ini yakni jangan disia-siakan ya. Kita gunakan untuk berdakwah ya. Karena sebagian orang mengatakan bahwa orang kafir ya haram juga masuk ke masjid-masjid lainnya. Tidak ya. Hanya Masjidil Haram saja yang diharamkan untuk dimasuki ya. Yang ketujuh, pembatal yang terakhir adalah zawalul aqli bijunun, yakni hilangnya akal ya, bijunun ya, disebabkan gila, au igma'in atau pingsan, au sukrin atau mabuk. Jadi hilangnya akal disebabkan karena gila, disebabkan karena pingsan, disebabkan karena apa? Mabuk. Wa ma asbahaha, atau yang serupa dengannya minal adwiyati al-muzilati lil aql ya. Ya, contohnya apa? Efek dari obat misalnya. Ya, obat untuk yang menghilangkan kesadaran. Nah, ini menjadikan wudu batal juga. Ya. Obat bius ya, dan seterusnya kan. Ajma'al ulama annal wudu'a yantaqidu bidzalik ya. Para ulama berijma' ya. Ya, bahwasanya wudu ya batal ya, karena disebabkan perkara-perkara tadi ya. Hilangnya akal karena gila, pingsan ya, kemudian mabuk ya, atau disebabkan karena efek dari obat-obat yang bisa menghilangkan kesadaran. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan jelas apa yang sudah kita pelajari, dan
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk beramal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah bacaan atau sebutan secara kauli dalam sembahyang wajib kepada semua iaitu lelaki dan perempuan atau lelaki sahaja? Dan juga ada rukun kauli, apakah bacaan Rukun kauli. Itu bayar ini. Rukun kauli yang mana? Tidak, saya tak ini soalan. Orang saya tanya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.